Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas yaitu tentang teorema Pythagoras. Materi ini adalah materi kelas 8 pada semester 2. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta tekan tombol lonceng agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya. Teorema Pythagoras. Kita langsung saja ke teorema Pythagoras. Pada teorema Pythagoras ini berlaku pada segitiga siku-siku, di mana kalau kita lihat bahwa di sini ada segitiga siku-siku, di mana sisi tegaknya adalah A, ya, lalu sisi datarnya adalah B, dan sisi miringnya adalah C. Atau juga panjang sisi siku-sikunya adalah A dan B, ya, sisi tegak dan sisi datarnya tadi. Lalu juga panjang sisi miringnya atau hipotenusanya adalah C. Lalu untuk rumus teorema Pythagoras itu sendiri adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi sisi tegak pangkat 2 atau sisi tegak kuadrat ditambah sisi datar kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. Selanjutnya, sisi miring kuadrat atau C kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A kuadrat, atau sisi miring kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurang sisi datar kuadrat itu sama dengan sisi tegak kuadrat. Selanjutnya, sisi miring kuadrat dikurang sisi tegak kuadrat itu sama dengan sisi datar kuadrat, atau C kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan B kuadrat. Kita langsung saja ke contoh soal. Gunakan teorema Pythagoras untuk nilai yang belum diketahui. Soal nomor 1. Soal nomor 1 terlihat pada gambar. Di situ ada gambar segitiga siku-siku dengan sisi tegaknya adalah 6, sisi datarnya 8. Yang ditanya adalah sisi miring atau hipotenusa, ya, atau X-nya yang ditanya, ya. Pembahasan. Nah, ini rumus yang sudah kita bahas tadi, bahwa untuk mencari panjang sisi dari segitiga siku-siku, ketiga rumus inilah yang kita gunakan. Nah, ketiga rumus ini itu untuk soal nomor 1 itu kita menggunakan yaitu rumus yang sisi miring, yaitu yang A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sehingga sini kita tuliskan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Lalu di sini, sehingga hasilnya A kuadratnya itu adalah 6, yang ini, ya. A-nya adalah 6, maka kita tuliskan di sini 6 kuadrat. Lalu B kuadratnya adalah 8 ini, maka ini kita tuliskan sebagai 8 kuadrat. Lalu yang ditanya adalah X. Nah, ini X, ya, X yang ditanya, maka X kuadrat, ya. Selanjutnya 36 ditambah 36 ini didapat dari 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 adalah 36, ya. Lalu 8 pangkat 2 adalah 64 sama dengan X pangkat 2. Sehingga X pangkat 2 adalah 36 ditambah 64 sama dengan 100. Sehingga X sama dengan akar dari 100. X sama dengan 10. Jadi nilai X adalah 10 cm atau 10, ya. Selanjutnya kita ke contoh soal yang nomor 2. Tentukan nilai Y. Nah, ini
segitiga siku-siku dengan sisi tegaknya adalah Y, lalu ini sisi tegaknya ya, lalu sisi datarnya adalah 12, sedangkan sisi miringnya adalah 13. Yang ditanya adalah sisi tegak. Pembahasan, ini rumus yang akan kita gunakan yaitu teorema Pitagoras ya. Berarti yang kita gunakan adalah sisi tegak. Sisi tegak itu adalah yang A. Berarti rumus yang ini yang akan kita gunakan nanti. Sehingga rumusnya adalah C kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A kuadrat. Langsung saja kita substitusikan angkanya. 13 kuadrat, ini C kuadrat ya. Lalu B kuadratnya adalah 12 kuadrat. Lalu yang ditanya adalah Y kuadrat. Sehingga 13 kuadrat itu adalah 169. 13 kali 13, 169. 14 kuadrat itu adalah 12 kuadrat, atau 144 itu adalah 12 kuadrat. 12 kali 12 adalah 144, sama dengan Y pangkat 2. Selanjutnya Y pangkat 2 itu sama dengan 169 ini kita kurang dengan 144, sama dengan 25. Jadi nilainya adalah 25. Itu masih Y kuadrat. Kita cari nilai Y yaitu dengan cara mengakar, diakarkan akar 25-nya ya. Y sama dengan akar 25. Sehingga nilai Y-nya adalah 5 cm. Jadi panjang Y adalah 5 cm. Selanjutnya kita ke contoh 3. Tentukan nilai Z. Nah, ini gambarnya. Nilai Z 15 ini adalah sisi tegak ya, lalu Z ini adalah sisi datar, lalu 25 adalah sisi miring ya. Maka pembahasannya adalah ini rumus teorema Pitagoras. Karena yang ditanya adalah sisi datar ya, sisi datar itu adalah B, maka kita gunakan rumus yang ini. Nah, ini C kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan B kuadrat. Kita tulis kembali, C kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan B kuadrat. Nah, C kuadrat, C-nya adalah 25 kuadrat. A kuadrat itu adalah 15 kuadrat. Sama dengan Z kuadrat. Ya, ini Z kuadrat. Atau B pangkat 2, B-nya itu adalah Z. Ya. Selanjutnya, 25 kali 25 adalah 625. Lalu 15 kali 15 adalah 225, sama dengan Z kuadrat. Nah, ini kita kurang, 625 dikurang 225. Sehingga hasilnya adalah 400, sama dengan Z pangkat 2. Z pangkat 2 ada sama dengan 400. Setelah itu akar dari 400. Nah, ini pangkat 2-nya sudah tidak ada ini ya. Ya, ini tidak ada, sehingga Z sama dengan akar dari 400. Z sama dengan akar 400 itu berapa? Akar 400 itu adalah berapa bilangan kalau dikalikan hasilnya 400, yaitu 20. Jadi akar dari 400 adalah 20. Jadi nilai Z adalah 20 cm. Selanjutnya kita lihat contoh soal yang nomor 4. Tentukan nilai X. Nah, ini kita ada dua bangun yang dihimpitkan. Yang pertama adalah bangun persegi, di mana yang kita ketahui bahwa untuk panjang sisi persegi itu selalu sama. Nah, di sini ada tanda strip ini ya. Tanda strip ini tandanya sama semua. Ini 15, 15, 15 dan 15 ya. Selanjutnya di sampingnya ini ada bangun segitiga dengan ini siku-siku di sini ya. Ini siku-sikunya sini ya. Lalu sisi miringnya adalah 17, lalu sisi datarnya adalah X, sedangkan sisi tegaknya karena ini sama maka sisi tegaknya adalah 15
ya. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan nilai X, ya. Nah, jadi karena ini sama, maka sisi tegaknya adalah 15, ya ini ya. Ini 15. Jadi yang ditanya adalah sisi datar atau X-nya. Maka kita menggunakan rumus teorema Pitagoras, yaitu kita mencari nilai B, atau rumusnya ini, C kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan B pangkat 2. Nah, itu rumusnya, C pangkat 2 dikurang A kuadrat A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2. Sehingga C-nya tadi adalah 17, yang ini ya. Ini C 17. Lalu A-nya adalah 15. Lalu sama dengan X pangkat 2. Selanjutnya 17 kuadrat adalah 17 kali 17 adalah 289. Lalu 15 kuadrat itu adalah 15 kali 15 adalah 225. Itu sama dengan X pangkat 2. Sehingga X pangkat 2 itu adalah 64. 64 itu didapat dari pengurangan 289 dikurang 225, ya. Sehingga nilai X-nya adalah akar dari 64. X-nya sama dengan 8. Jadi nilai X adalah 8 cm. Selanjutnya kita menuju soal yang kelima. Tentukan nilai Y. Nah, nilai Y di sini ada dua bangun, yaitu dua bangun segitiga, ya. Bangun segitiga dengan yang ini 8 cm, lalu sisi miringnya adalah 17. Nanti kita akan mencari sisi tegaknya ini ya. Setelah itu nanti setelah ketemu sisi tegaknya, lalu sisi datar sudah diketahui, maka langkah terakhir adalah kita mencari sisi miringnya, itu ya. Nah, kita langsung saja ke pembahasan, ya. Kita lihat, kita akan mencari sisi tegaknya, yang ini ya. Di sini kita sudah memiliki angka 8 dan 17. Yang ditanya adalah sisi tegak ini, ya, yang ini, yang kita cari. Sisi tegak atau juga A pangkat 2 ya, A kuadrat. Maka rumusnya adalah 17 pangkat 2 ya, dikurang 8 pangkat 2 itu sama dengan A pangkat 2. Sehingga 17 kuadrat adalah 289 dikurang 8 kuadrat adalah 64, itu sama dengan A pangkat 2. Sehingga A pangkat 2 adalah 289 dikurang 64 adalah 225. 225 akarnya, jadi A sama dengan akar 225. Sehingga nilai A adalah 15 cm. Jadi nilai A-nya adalah 15 cm. Ya. Nah, selanjutnya karena nilai A atau sisi tegaknya sudah diketahui 15 cm ini ya, lalu sisi datarnya adalah 20 cm, maka langkah selanjutnya adalah kita akan mencari sisi miring atau hipotenus, atau kalau yang di soal itu adalah nilai Y ya. Sehingga rumusnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sehingga 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat sama dengan, karena yang ditanya Y, maka Y pangkat 2 ya. Sehingga 15 kuadrat itu adalah 225, 20 kuadrat itu adalah 400. Sehingga Y kuadrat sama dengan Y pangkat 2. Lalu 225 ditambah 400 hasilnya 625, itu sama dengan Y pangkat 2. Yang ditanya adalah nilai Y. Y sama dengan akar dari 625. Maka Y sama dengan 25. Jadi nilai Y adalah 25 cm. Selanjutnya kita ke nomor 7 ya.
Nomor 7, apakah suatu segitiga yang panjang ketiga sisinya berturut-turut 15, 8, dan 20 cm merupakan segitiga siku-siku? Jelaskan. Pembahasan. Kita gunakan rumus Pitagoras, ya. Untuk menentukan nilai-nilai dari sisi pada segitiga Pitagoras, yang perlu kita ketahui bahwa kita pastikan dulu sisi terpanjang. Sisi terpanjangnya adalah 20. Nah, 20 ini adalah C. Nah, ini adalah C. Sisi terpanjangnya adalah C, 20. Lalu sisi terpendek boleh A, boleh B. Misalkan sisi terpendeknya adalah A, ya. Lalu sisi terpendek yang kedua adalah 15 atau B, ya. Jadi kita tentukan dulu. Sisi yang terpanjang adalah sisi C, ya. Setelah itu kita menggunakan salah satu rumus saja untuk membuktikannya. Apakah dia merupakan teorema Pitagoras ataukah bukan, ya. Apakah suatu segitiga yang panjang ketiga sisinya 15, 8, dan 20 merupakan segitiga siku-siku, gitu ya. Kita membuktikannya dengan menggunakan teorema Pitagoras. Kita menggunakan rumus yang pertama saja. Di situ A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kalau nanti hasilnya sama, maka dia merupakan segitiga siku-siku. Nah, ini rumusnya. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadratnya adalah 8 pangkat 2, B kuadratnya adalah 15 pangkat 2, sama dengan 20 pangkat 2. 8 kuadrat itu sama dengan 64, 15 kuadrat adalah 225, sama dengan 20 kuadrat itu adalah 400. Sehingga kalau dijumlah adalah 289. Yang sebelah kanan adalah 400. Ternyata tidak sama dengan, nah, ini tidak sama dengan. Jadi 289 itu tidak sama dengan 400. Nah, karena tidak sama dengan, ruas kiri dan ruas kanan tidak sama, maka kita bisa menyimpulkan bahwa segitiga siku-siku tersebut, segitiga tersebut bukan merupakan segitiga siku-siku. Kita ke contoh soal nomor 8. Jika panjang sisi pada suatu segitiga siku-siku adalah X lalu 15 dan X plus 5, maka nilai X adalah. Pembahasan. Kita gunakan rumus Pitagoras untuk menyelesaikan pertanyaan ini. Kita akan mencari nilai X. Kita gunakan rumus Pitagoras yang pertama saja, yang ini ya. Yang A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C pangkat 2. Nah, ini rumusnya. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C pangkat 2. Lalu kita substitusikan nilai tadi. Yang A itu kita misalkan yang A adalah yang X, ya, maka di sini X pangkat 2. Setelah itu yang B adalah 15. 15 berarti 15 pangkat 2. Lalu yang C adalah X plus 5. X plus 5 pangkat 2. Selanjutnya X pangkat 2, lalu 15 pangkat 2 itu adalah 225. Setelah itu X plus 5 pangkat 2 adalah X plus 5 dikali X plus 5. Sehingga ini tetap X pangkat 2 225. Ini kita kalikan. X kali X adalah X pangkat 2, 5 kali X adalah 5X, lalu 5 kali atau X kali 5 adalah 5X. Setelah itu 5 kali 5 adalah 25. Setelah itu kita pindahkan ruas yang X kuadrat ini menjadi X kuadrat min X kuadrat. Jadi yang ruas kanan pindah ke ruas kiri berubah menjadi negatif, gitu ya. Plus 225. Lalu angka 25 juga kita pindahkan ke ruas kiri sehingga menjadi negatif, ya, sama dengan 5 tambah 5 ini adalah sama dengan 10. Sehingga hasilnya adalah
X kuadrat kurang X kuadrat itu habis. 225 dikurang 25 adalah 200, sama dengan 10X. Sehingga X sama dengan 200 dibagi 10. Sehingga X sama dengan 20 cm. Karena yang ditanya adalah nilai X, maka jadi nilai X adalah 20 cm. Selanjutnya kita menuju soal yang nomor 9. Sebuah kapal berlayar sejauh 100 km ke arah barat, kemudian berbelok ke arah selatan sejauh 75 km. Jarak terpendek kapal tersebut dari titik keberangkatan adalah. Pembahasan. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini kita gambarkan ya. Jadi yang pertama adalah sebuah kapal berlayar sejauh 100 km. Jadi ini 100 km ya. Nah, setelah itu ke arah barat ya. Setelah itu kemudian dia berbelok ke arah selatan sejauh 75. Nah, ini ya. Nah, yang ditanya adalah jarak terpendek kapal tersebut dari titik keberangkatannya adalah. Nah, ini jarak terpendeknya itu berarti dari sini ke sini. Ya, ke tujuan. Ini yang akan kita cari, ini ya. Nah, ini yang akan kita cari. Nah, untuk mencari ini tentu saja kita bisa menggunakan rumus Pitagoras. Jarak terpendek kapal tersebut dari titik keberangkatan dapat dicari dengan menggunakan teorema Pitagoras, atau A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat ya. Ini rumus teorema Pitagoras. Selanjutnya tadi ada 75 angkanya ya, berarti 75 kuadrat, lalu ada 100, maka 100 kuadrat sama dengan C pangkat 2. Sehingga 75 kuadrat itu adalah 5625, sedangkan 100 kuadrat adalah sama dengan 10.000, sama dengan C pangkat 2. Sehingga hasilnya adalah 15.625 sama dengan C pangkat 2. Maka C sama dengan akar dari 15.625. Akarnya adalah 125. Jadi jarak terpendek kapal tersebut adalah 125 km. Selanjutnya kita menuju soal ke-10. Suatu tiang tingginya adalah 12 meter ya, berdiri tegak di atas tanah datar, dari ujung atas tiang ditarik seutas tali ke sebuah patok pada tanah. Jika panjang tali adalah 15 meter, maka jarak patok dengan pangkal tiang bagian bawah adalah ya. Pembahasan. Soal di atas dapat digambarkan seperti pada gambar di sampingnya. Nah, di situ pada gambar ya, pada gambar di situ ada tiang tingginya adalah ini 12 meter, ya kan? Lalu jika talinya adalah 15 meter, nah ini talinya adalah 15 meter. Berarti sisi miring tiangnya adalah sisi tegaknya. Maka yang ditanya adalah sisi datarnya, ya. Ini yang ditanya, sisi datar. Yang ditanya adalah jarak patok dengan pangkal tiang bagian bawah. Jadi dari sini ke sini ya kan? Dari tiang ke patok tadi ya. Jarak patok dengan pangkal tiang bagian bawah dapat dicari dengan menggunakan teorema Pitagoras. Nah, rumusnya ini C kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan B kuadrat. Yang ditanya adalah sisi datar, maka B kuadrat yang ditanya. Sehingga 15 kuadrat sisi miringnya atau C kuadratnya dikurang 12 kuadrat sama dengan B kuadrat. Sehingga hasilnya adalah 15 kuadrat itu adalah 225, 12 kuadrat itu adalah 144 sama dengan B pangkat 2.
Selanjutnya kita kurangi saja, 225 dikurang 144, hasilnya adalah 81 sama dengan B kuadrat. Maka nilai B-nya adalah akar dari 81 ya. Sehingga B-nya akar dari 81 adalah 9. Jadi nilai B adalah 9 atau jarak patok ke tiang adalah 9 cm. Demikian video pembahasan tentang teorema Pitagoras. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian kelas 8 yang sedang belajar yaitu tentang teorema Pitagoras. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta tekan tombol lonceng agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.